Setelah tahu bagaimana keinginan sang istri yang begitu menginginkan tahu Walik, akhirnya pun Al harus siap untuk mengabulkan keinginan istri tercintanya itu. Sayang, setelah Mas mencari tentang makanan yang kamu inginkan itu, ternyata tidak begitu sulit untuk menemukannya sayang. Ya memang di kota ini tidak ada, tapi di luar kota sana yang tidak terlalu jauh ada sayang. Contohnya saja di Surabaya, kita beli tahu Waliknya di sana saja ya sayang, tidak perlu ke situ Bondo atau Banyuwangi, atau kita pesan secara online saja ya sayang. Seru Al menawarkan setelah dirinya sudah siap. Adinda langsung terdiam. Raut wajahnya yang awalnya senang karena tidak lama lagi akan membeli makanan yang diinginkannya kini mendadak berubah menjadi sedih. Bahkan wanita dengan paras manis itu sampai memanyunkan kedua belah bibirnya. Baiklah sayang, kita akan membeli di sana sesuai keinginanmu, ujar Al gelagapan akibat dari melihat wajah tak bersahabat sang istri. Kalau Mas Al memang tidak mau mengantar Adinda membeli tahu Walik di sana, ya sudah tidak apa-apa, Adinda tidak jadi pergi, sahutnya ketus tanpa menatap sang suami. Tidak sayang, maksud Mas bukan seperti itu. Iya oke Mas akan mengantarmu sayang. Ayolah jangan seperti ini sayang, Mas tadi hanya bercanda bicara seperti itu sayang, jangan marah ya sayangku, sahut Al takut dengan memeluk tubuh istrinya. Aduh Al, kamu ini kalau bicara suka kelepasan, hufat, batin Al yang merutuki kalimatnya. Sedangkan di halaman belakang rumah nampak si kembar Aganta dan juga Damian begitu sangat asyik bermain sepak bola dengan sang opa. Tak lupa Devina, oma dari si kembar, terus tertawa karena melihat kelucuan yang dilakukan oleh kedua cucunya. Ayo, Upa te undang bola na temali, ayo Opa tendang bolanya kemari, seru Damian yang sudah siap menantikan tendangan bola dari sang opa. Ayo kalian bersiap, siap Opa akan tendang bolanya, sahut Enrico. Bug! Satu tendangan yang cukup kuat hingga bola itu melambung cukup jauh. Ayo kejar bolanya, teriak Devina menyemangati. Aganta dan juga Damian berlari untuk menggapai bola yang sudah melambung melebihi batas kepala mereka. Hahaha. Aduh cucu oma kalian lucu sekali nak. Devina terbahak kala ia melihat kedua cucu mungilnya saling berlomba untuk mendapatkan bola. Bagaimana tidak tertawa, kedua cucunya itu sangatlah lucu. Manusia dengan tubuh mungil dan juga kaki kecilnya sedang berlari untuk mendapatkan sebuah bola yang melambung cukup tinggi melebihi tinggi tubuh keduanya. Dan ternyata yang berhasil mendapatkan bola itu adalah Aganta. Tak ingin sang kembaran mengambil alih bolanya, Aganta pun menendang bola itu ke arah sang opa. Ayo tetap semangat, tendang bolanya yang kencang, seru Devina lagi dengan teriakannya. Kedua anak kembar dengan opanya itu begitu sangat antusias bermain bola hingga tidak lama dari itu datanglah Al dan juga Adinda. Ma, seru Al, dan ia pun dengan sang istri duduk di sebelah mamanya. Loh Al, kenapa kalian terlihat sudah rapi begini, memangnya ingin kemana kalian? Tanya Devina yang merasa heran. Aku dan Adinda ingin pergi keluar kota Ma, ingin membeli tahu Walik, ujar Al. Memangnya kalian mau beli di kota mana? Dan kenapa harus terburu seperti ini? Tanya Devina lagi. Kita akan beli di situ Bondo atau di Banyuwangi Ma, soalnya Adinda ingin makan di sana, sahut Al apa adanya. Devina sedikit tersentak setelah mendengarnya. Apa hanya karena ingin makan tahu Walik harus pergi ke kota yang jaraknya terbilang sangat jauh? Bukankah di kota lain di luar kota Jakarta tidak sulit untuk menemukan tahu Walik? Lalu mengapa harus pergi ke kota yang lebih jauh? Bukankah jika membeli makanan di kota yang lebih dekat itu akan lebih mudah daripada kota yang jauh, karena itu akan lebih menghemat waktu, bukan? Tapi kenapa harus beli di kota yang jauh nak? Bukankah di luar kota Jakarta tidak sulit menemukan makanan itu dan itu akan lebih menghemat waktu Al? Sahutnya bertanya. Karena Dedi dan Momi mau kemana? Kenapa Lapi Cetali? Dedi dan Momi mau kemana? Kenapa rapi sekali? Tanya Damian yang datang menghampiri sehingga membuat kalimat sang Dedi menjadi terputus. Oh boy, sudah mainnya nak, Dedi dan Momi akan pergi keluar kota, Damian dan Aganta ikut ya, ajak Al pada sang putra. Damian nampak berpikir, bocah mungil itu rasanya merasa enggan untuk ikut pergi karena ia sedang begitu asyik bermain bola dengan sang opa. No Dedi, Mian dak ikut, no Dedi, Damian tidak ikut, sahutnya dengan menggeleng. Dedi dan Momi ingin peldi, lama peldina. Dedi dan Momi ingin pergi, lama perginya.
Tanya Aganta setelah ia dan juga sang opa datang menghampiri. Iya boy, kami ingin pergi keluar kota untuk membeli makanan. Aganta ingin ikut, kita perginya naik pesawat nak, ya tidak begitu lama sih, mungkin hanya 1 hari. Sahut Al memberikan penjelasan. Dak Dedi, anta dak itu, anta mau di rumah sada, tidak Dedi, Aganta mau di rumah saja. Tolak bocah kecil itu. Adinda sedari tadi hanya diam, sebenarnya ia merasa malu jika harus meminta hal yang muluk pada suaminya. Namun harus bagaimana lagi, keinginannya untuk memakan tahu walik langsung dari gerobaknya sudah tak bisa ia bendung lagi. Ayo sayang kita pergi sekarang. Ujar Al dan ia pun mulai berdiri dengan menggandeng tangan istrinya. Tunggu dulu Al, kamu dan istrimu tidak perlu pergi keluar kota. Ujar Devina yang tiba-tiba menghentikan. Loh ma, memangnya kenapa ma? Kali ini Enrico lah yang menyahut. Sepertinya saat ini menantu mama ini sedang hamil Al. Sahut Devina terang-terangan. Dek. Rasa penasaran dan kecurigaan telah membawanya untuk mendapatkan jawaban dari kegusaran hatinya. Merasa mendapatkan kesempatan tak membuatnya terlena untuk mengetahui kebenaran yang sudah sejak lama ia ditunggu. Cynthia yang secara tidak sengaja melihat langkah seorang bodyguard yang selama ini ia curigai membuatnya ingin membuntuti bodyguard itu. Cynthia terus melangkah hingga ia sudah berdiri tepat di dekat pintu belakang rumah di mana dirinya diasingkan. Mau apa orang itu? Kenapa dia malah ada di belakang sedangkan yang lain sedang berjaga? Sangat mencurigakan. Gumam Cynthia dengan posisinya yang berusaha menguping. Halo tuan. Sahut bodyguard itu. Maafkan saya tuan, sampai detik ini saya masih belum mendapatkan informasi penting apapun dari tempat ini, selain hanya berpura-pura menjadi bodyguard di sini. Dek. Cynthia sangat terkejut bukan main. Apa maksud dari orang itu yang mengatakan jika dirinya berpura-pura menjadi bodyguard? Apa dia seorang penyusup? Baiklah Tuan Viko tenang saja, saya akan berusaha mendapatkan informasi lebih dalam lagi dari para orang kepercayaan Al. Jadi dengan begitu Tuan Viko bisa membalaskan dendam pada Al si manusia arogan itu Tuan. Seru bodyguard itu sebelum akhirnya orang itu mengakhiri panggilannya. Cynthia yang mendengar percakapan bodyguard itu pun langsung membekap mulutnya. Cynthia benar terkejut bukan main, jadi selama ini sudah ada mata dari orang yang tidak suka pada Al. Cynthia pun akhirnya buru-buru pergi dari tempat itu menuju kamarnya. Ya Tuhan, jadi selama ini ada mata dari musuh Al, gawat, ini benar gawat. Gumam Cynthia yang merasa sangat cemas dengan keadaan ini. Cynthia pun akhirnya mencoba menyalakan handphonenya. Untung tadi aku sempat merekam ucapan orang itu, aku harus memberikan hasil rekaman ini pada Al. Iya harus, semoga saja kamu percaya Al. Gumamnya lagi dengan penuh harap. Dokter kepercayaan keluarga Giorgino itu pun mulai memeriksa tubuh Adinda dengan begitu teliti. Uma, momi itu tatit apa? Oma, momiku sakit apa? Celote Damian bertanya karena melihat sang momi sedang diperiksa oleh sang dokter. Devina tersenyum pada cucunya. Momi tidak sakit sayang, momi hanya sedang diperiksa oleh dokter. Sahut Devina dengan mengelus pucuk kepalanya cucunya. Sedangkan Aganta hanya diam memperhatikan sang momi yang saat ini masih diperiksa di ranjang kasurnya. Bagaimana dok? Bagaimana keadaan istriku? Tanya Al pada dokter wanita itu. Dokter Rika pun tersenyum mendengar pertanyaan tuannya. Tuan Al selamat tuan, nyonya muda saat ini sedang mengandung, dan diperkirakan usia kandungannya sudah memasuki usia 8 minggu. Ujar dokter Rika dengan senyuman bahagianya. Dek. Terkejut itulah yang Al rasakan, namun sesaat setelah itu dirinya tersadar dan tersenyum. Sayang, kamu hamil sayang. Seru Al bahagia dengan langsung memeluk istrinya Adinda. Ya Allah akhirnya menantuku hamil lagi. Seru Devina dengan begitu bahagianya, dan wanita parubaya itu pun langsung berdiri menghampiri sang menantu sampai ia lupa dengan kedua cucu kembarnya yang sedang duduk di sofa. Sayang, kamu hamil sayang, sebentar lagi Aganta dan juga Damian akan punya adik Kap. Kap. Seru Al dengan menciumi wajah istrinya. Adinda terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kedua bola matanya pun sudah berkaca-kaca. Ia benar tidak menyangka jika Tuhan telah kembali memberikannya sebuah kepercayaan lagi.
Mas. Serunya lirih. Iya sayang, kamu hamil kap. Sahutnya bahagia. Akhirnya aku akan punya cucu lagi. Seru Devina bahagia, entah sudah berapa kali kalimat itu diucapkan. Uma, kenapa Tita ditinggal? Oma, kenapa kita ditinggal? Protes Damian pada sang oma. Oh maafkan oma cucu oma, maaf oma terlalu sangat bahagia nak. Iya oma sangat bahagia sayang karena sebentar lagi kalian akan punya adik bayi, momi kalian hamil adik bayi sayang. Sahutnya pada kedua cucunya. Rasa bahagia itu telah menyelimuti dua keluarga yang saat ini saling berkumpul bersama. Senyum bahagia dengan iringan rasa syukur tak luput dalam menyambut sebuah kabar gembira yang membuat hati semua orang menjadi berbunga-bunga. Bagaimana tidak, berita bahagia atas kehamilan Adinda kali ini telah menjadi harapan bagi semua orang tua. Kini semua orang di ruang utama kediaman pribadi Al sudah mulai membahas obrolan ringan. Tak lupa kehadiran dua bocah kecil yang begitu menggemaskan itu benar telah menambah suasana menjadi terasa lebih ceria. Setelah mengetahui sang momi telah mengandung adik bayi, kini kedua bocah itu tak hentinya memeluk sang momi, bahkan mereka berdua mengelus perut sang momi yang masih rata itu dengan tangan mungilnya. Agatha dan juga Damian, bak seorang kakak yang siap siaga dalam menjaga adik kesayangannya, padahal adik bayinya itu masihlah belum lahir. Damian, Agatha, apa kalian tidak ingin bermain nak? Itu mainan kalian sudah menunggu. Seru sang oma Devina pada kedua cucunya yang sedari tadi hanya menempel pada Adinda. Dak Uma, kita mau kama momi mau kama adik bayi lagi Uma, tidak Oma, kita mau sama momi mau sama adik bayi lagi Oma. Sahut Damian dengan masih memeluk erat tubuh sang momi. Iya Tan Anta. Iya kan Agatha. Imbu bocah itu lagi. Sahut Agatha singkat dengan tetap memeluk perut sang momi. Aduh, cucu nenek ini kompak sekali ya. Bagus, itu menunjukkan kalau Agatha dengan Damian sayang pada momi dan juga adik bayi. Seru Bu Nadia yang memberikan pujian atas rasa perhatian si kembar pada momi mereka. Iya dong, Citembal gitu loh, iya dong, si kembar gitu loh. Seloro Damian dengan rasa bangga. Hahaha. Semua orang tertawa mendengar rasa percaya diri Damian. Setelah cukup lama semua orang bercanda ria di ruang keluarga nan megah itu, akhirnya kondisi kembali tenang. Ayah istirahat dulu ya di kamar, ayah tidak boleh terlalu lama terjaga. Seru Adinda pada sang ayah. Tidak apa nak, ayah masih betah untuk duduk. Sahut Pak Budi. Yang dikatakan oleh istriku benar ayah, sebaiknya ayah istirahat, sudah hampir 2 jam ayah duduk dan itu bisa berdampak tidak baik pada kesehatan ayah. Timpal Al. Ayo ayah, sebaiknya ayah istirahat di kamar. Imbu Al lagi dan ia pun mengajak sang ayah mertua untuk masuk ke kamar. Saya permisi ke kamar dulu. Pamit Pak Budi pada semua orang yang ada di ruangan keluarga mewah itu. Dan semua orang di ruangan itu pun mempersilahkannya untuk beristirahat. Dengan langkah sedang Al mendampingi sang ayah mertua hingga ke salah satu kamar di rumahnya. Ayah beristirahatlah di sini, Al ingin menemani yang lainnya dulu. Serunya pada sang ayah mertua setelah dirinya berhasil membaringkan tubuh ayah mertuanya. Iya, terima kasih nak. Sahutnya. Dan Al pun kembali melangkahkan sepasang kaki jenjang nan kokohnya itu menuju ruang keluarga, hingga sesaat sebelum dirinya sampai di tempat yang dituju tiba saja. DRTT. Terdengar adanya 2 getaran dari benda pipi yang ia sisipkan pada saku celananya yang menandakan jika ada sebuah pesan WhatsApp yang masuk. Dan mau tidak mau Al pun harus menghentikan langkahnya itu. Pesan dari siapa ini? Kenapa aku tidak mengenali nomor ini? Gumam Al setelah dirinya menatap layar ponselnya itu. Dia mengirim rekaman? Imbuhnya heran. Karena merasa penasaran dengan pengiriman rekaman dari sebuah nomor yang tidak Al kenal, akhirnya Al pun mencoba untuk mendengar kiriman rekaman itu. Al memutar rekaman itu dan mulai mendengarnya, hingga Dek. Terkejut, itulah yang Al rasakan. Ia begitu tertegun dengan kalimat pertama yang muncul dari rekaman itu, namun dirinya tetap melanjutkan mendengarkan isi dari rekaman itu. Dek. Bagai terhantam hebat di dadanya, lanjutan kalimat bodyguard gadungan itu benar telah membuat aliran darahnya terasa mendidih.
Hatinya begitu bergemuruh kala ia tahu jika Viko sang mantan teman bisnisnya itu telah berani bermain api dan sudah merencanakan balas dendam padanya. Dasar Brengs Asteriska, berani sekali kamu bermain api denganku Viko, rupanya setelah perusahaanmu hancur kamu tidak kapok juga. Baiklah, kali ini tidak akan aku beri ampun kamu Viko, dasar manusia pengecut. Geram Al dengan menahan emosinya yang sudah meletup-letup. Sementara di ruangan keluarga Al semua orang yang ada di sana masih tetap nampak bahagia dengan obrolan ringan dan juga nasihat yang diberikan dua wanita parubaya untuk sang putri yang saat ini tengah mengandung. Tak lupa pastinya celotehan kedua bocah kembar Agatha dan juga Damian yang setia mengiringi suasana keluarga yang membahagiakan itu. Upa, kenapa tatek suta cetali istilahat tapi upa dak pelna istilahat. Opa, kenapa kakek suka sekali istirahat tapi opa tidak pernah istirahat? Celoteh Damian bertanya yang merasa heran karena melihat kakek budinya yang terlihat sering beristirahat. Iya upa. Timpal Agatha yang membenarkan pertanyaan saudara kembarnya. Enrico tersenyum mendengar pertanyaan dari kedua cucu kembarnya, wajar saja jika kedua cucunya itu bertanya karena mereka masih belum mengerti. Cucu opa kenapa kakek Budi itu sering beristirahat? Karena kakek Budi kurang begitu sehat sayang, jadinya kakek Budi harus banyak beristirahat. Karena kalau kakek Budi kurang beristirahat kakek Budi bisa sakit dan jadinya masuk rumah sakit. Tutur Enrico yang mencoba memberikan penjelasan pada kedua cucunya. Memana, tatek sakit apa upa? Memangnya, kakek sakit apa opa? Kali ini Agatha yang menyahut. Kakek itu punya riwayat sakit jantung dan juga mudah sesak nafas sayang, jadinya kakek harus banyak beristirahat. Tutur Enrico lagi. Agatha dan Damian pun mengangguk. Meski mereka masih belum tahu apa itu jantung, namun dari penjelasan opanya membuat kedua bocah kembar itu paham jika sang kakek tidak dalam keadaan baik saja. Sedangkan semua orang yang ada di ruangan itu nampak terlihat tersenyum karena melihat Agatha dan juga Damian yang terlihat nampak begitu serius bertanya pada opanya dan hal itu membuat kedua bocah kembar itu terlihat semakin menggemaskan. Setelah mendengar penjelasan dari sang opa, kini si kecil Agatha malah melepas rengkuhannya dari sang momi sebelum akhirnya sepasang kaki mungilnya itu turun dari sofa. Mau kemana nak? Tanya Adinda. Anta ingin main nih, Agatha ingin main mai. Sahut bocah menggemaskan itu. Dan benar saja tak lama dari itu pun Damian juga ikut turun mengikuti sang kembaran. Damian juga ingin bermain sayang? Tanya Adinda lagi. Iya Mi. Sahutnya sebelum akhirnya melanjutkan kembali langkah sepasang kaki mungilnya itu. Kini kedua bocah kembar itu pun kembali bermain dengan mainan yang sudah semenjak tadi pagi tidak mereka sentuh. Waktu terus bergulir hingga sudah hampir 30 menit lamanya waktu berlalu kini nampaklah sesosok pria tampan yang tak lain adalah orang kepercayaan Al. Selamat pagi menjelang siang Tuan, Nyonya. Sapa Andrew setelah dirinya masuk ke ruangan. Loh Andrew, bukannya sekarang hari libur kerja, apa ada tugas dari Al sampai mengharuskan kamu datang kemari dan mengganggu waktu bersantai kamu dengan keluargamu? Tanya Devina yang merasa tak habis pikir dengan kedatangan Andrew. Iya Nyonya. Sahut Andrew dengan tersenyum kecut. Ya Allah, anak itu benar ya, di hari libur saja masih tetap bekerja, bahkan dia mengganggu waktumu. Gerutu Devina yang merasa tak habis pikir dengan putranya. Mungkin ada sesuatu yang penting mah. Bela Enrico. Penting atau tidak penting bukan saatnya menggunakan waktu libur untuk bekerja pak, memang dasar Alnya saja yang gila kerja. Protes Devina yang mencoba membantah kalimat sang suami. Ya sudah kalau begitu saya pamit ke ruangan kerja Tuan Al dulu Tuan, Nyonya. Sahut Andrew, sebelum akhirnya berlalu pergi menuju ruangan tuannya. Di ruangan kerja Al. Tuan, ada hal penting apa? Sepertinya Tuan terlihat sangat kesal. Tebak Andrew yang memang sudah sedari tadi melihat raut tak bersahabat dari tuannya. Dengarkan ini. Perintah Al dengan menyodorkan ponsel miliknya yang sudah menampilkan track record rekaman itu. Andrew pun melakukan apa yang disuruh oleh tuannya dengan memulai mendengar rekaman itu. Dek. Andrew membelalakkan kedua bola matanya. Ia begitu sangat terkejut setelah mendengar bukti rekaman dari ponsel milik tuannya. Maafkan saya Tuan, ini semua keteledoran saya sudah kecolongan telah memasukkan mata dari Viko, saya akan membereskan masalah ini Tuan. Sahut Andrew dengan rasa bersalahnya.
Sebenarnya aku masih kesal padamu Andrew, karena kekurang kehati-hatianmu. Mata dari Vico sampai berhasil masuk dan menjadi bagian dari rencanaku. Tapi sekarang bukan saatnya aku membahas itu. Yang aku mau sekarang adalah bereskan semuanya Andrew. Jangan biarkan mata Vico itu lolos. Sahut Al dengan nada dinginnya dan juga tatapannya yang terlihat menghunus, yang menandakan jika ia tidak main dengan situasi ini. Baik Tuan, akan saya lakukan. Sahut Andrew mantap. Besok aku akan pergi ke tempat pengasingan Cynthia, tapi sebelum itu kamu harus mencari tahu siapa orang yang sudah mengirim bukti rekaman ini, dan sebelum malam tiba, semua bukti itu sudah harus ada di depanku Andrew. Perintah Al telak tanpa bantahan. Baik Tuan, sahut Andrew mantap.